Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih berjumpa kembali dalam pembelajaran daring ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran keempat, yaitu tentang muatan bahasa Indonesia. Simpulan teks laporan. Di simpulan teks laporan ini kemarin kita sudah menyinggung-nyinggung juga tentang simpulan teks laporan ya. Mari kita sama-sama menyimak apa itu simpulan teks laporan. Simpulan teks laporan. Pada teks laporan ini selain terdapat ide pokok juga terdapat apa? Simpulan ya. Apa itu simpulan Ustadz? Ya, simpulan itu adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Nah, ikhtisar itu apa juga, Ustaz? Nah, ikhtisar itu adalah hasil akhir dari suatu teks. Nah, itu ikhtisar itu adalah hasil akhir dari suatu teks atau pembahasan akhir dari suatu teks. Oke. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. Ya, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, bacalah teks laporan keseluruhan. Nanti Ustadz akan kasih Anda contoh teks laporan itu, coba nanti baca secara keseluruhan ya, dan kemudian temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Temukan informasi pentingnya. Informasi-informasi tersebut dapat Anda peroleh dari ide pokok yang sudah ditemukan ya. Tuh. Terus hubungkan semua yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan. Nah, misalnya nih, ada ide pokok pertama ya, ada ide pokok pertama, ide pokoknya ini, kedua ini, ketiga ini. Seperti yang semalam cara kita membuat hasil laporan secara diagram. Itu kan ide pokoknya ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Nah, seperti itu caranya. Nah, lalu hubungkan semua yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan. Jadi informasi-informasi tadi kita hubungkan menjadi satu dan jadilah sebuah kesimpulan. Teks laporan memuat ya. Teks laporan memuat ini terdapat informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum ini didapat ya, kita dapatkan melalui secara langsung. Ya, kalau khusus ini kita dapatkan, kita harus gali dulu, kita harus mempelajari dahulu, baru kita tahu mana informasi khusus itu. Nah, adapun di sini Ustadz sudah masih menyediakan contoh teks bacaan. Bacalah teks berikut. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanaman jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Nah, apa kesimpulan dari teks tersebut? Nah, coba apa kesimpulan dari teks tersebut yang sudah kita sama-sama baca? Kesimpulannya adalah tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara untuk menanamnya lebih mudah. Mungkin itu saja yang Ustaz dapat sampaikan. Kalau ada salah kata Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.